Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, bareng Mas Iwan, Sultan Muslimwear. Ya, waktu itu kita jalannya enjoy aja. Iya, masih menikmati lah. Masih menikmati. Terus finansial langsung langsung loncat itu. Ya. Jadi saya ada teman ngasih barang gitu kan. Yaudah, coba bawa sini gitu kan. Bawa sini. Udah habis saya bilang seperti itu juga mikir ini mau dijual ke siapa ya. Kita tanya omset. Nah, Masya Allah nih. Ini biasanya yang paling apa ya? Yang paling rahasia, tapi kita buka aja nih nanti nih untuk masalah omset. Saya usaha pakaian muslim ini, saya modalnya 0. Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, bareng Mas Iwan, Sultan Muslimwear. Masya Allah, ini buat teman-teman mungkin yang ada di Pekalongan dan sekitarnya udah nggak asing lagi dengan nama brand yang satu ini, Sultan Muslim Outfit, atau lebih dikenal juga Sultan Muslimwear. Bener Mas ya? Masya Allah, akhirnya kita bisa ngobrol setelah lama di bujuk rayu. Akhirnya kita menyambangi langsung di store-nya nih. Suasana di tokonya seperti ini, Masya Allah. Dengan berbagai macam sirwal Mas ya. Dan ada juga brand lainnya, maksudnya ada kurta, ada kaos kurta, ada jubah, Masya Allah ini. Mas Iwan, sehat Mas Iwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih berkutat di dunia pakaian muslim Mas ya? Alhamdulillah, sampai saat ini masih. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini buat teman-teman penasaran ya, ini Sultan Muslimwear karena sudah ada di berbagai daerah, baik di Jawa Tengah ataupun di luar Pulau Jawa. Nah, bagaimana sih cara memasarkannya nanti Mas Iwan? Nanti pokoknya terus aja nanti kita bakal bongkar, kita bakal kulik bagaimana cara Mas Iwan memasarkan atau dengan teknik teknik marketing yang bagaimana, nanti bisa dijelaskan sedikit Mas ya. Oke, karena ini setiap kali melihat postingan Mas Iwan tuh pasti ada selalu di luar Pulau Jawa. Kayaknya banyak Mas ya, ada beberapa. Alhamdulillah ya banyak. Nah, basically dari Mas Iwan sendiri itu sebenarnya apa Mas? Dulu sebelum memulai pakaian muslim ini, atau mungkin kan biasanya terkadang buat teman-teman yang hijrah baru terus kan langsung biasanya memulai dengan membuat pakaian muslim ataupun membuat kaos-kaos dakwah dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Iwan sendiri nih, atau dari ceritanya atau beda dari yang lain ini Mas? Ya. Ini mungkin menarik ini untuk kita. Terima kasih waktunya dari Nida Podcast. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan atas kedatangan antum semua. Iya, sama Mas Vino nih. Mas Vino. Sehat Mas Vino ya? Alhamdulillah. Sini saya mau memperkenalkan diri dari nama saya Iwan. Lengkapnya Iwan Setiawan. Saya asli Comal. Nah, asli Comal ya. Asli ini Comal, di daerah kabupaten Mas tepatnya ya. Iya. Oke. Nah, Mas Iwan, bagaimana sih Mas Iwan untuk bisa memulai bisnis yang sedang dijalani seperti ini? Maksudnya awalnya dari basicnya dari apa Mas? Atau memang dari dulu memang suka berjualan, atau memang Mas Iwan tuh basicnya dari karyawan atau dan sebagainya? Sedikit saya mau flashback ke belakang. Nah, ini flashback nih. Menarik nih biasanya cerita flashback. Mungkin ya bagi sebagian kita mungkin ini agak menarik ini. Karena penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjuangan, berdarah-darah ya. Iya, mungkin seperti itu. Mungkin yang saya alami ini bukan saya saja yang alami ya, bukan banyak orang yang mengalami perjalanan yang seperti saya, tapi mungkin berbeda-beda alurnya, Mas. Kalau saya sendiri, basic awal saya, ini saya cerita dari pertama saya bekerja ya. Dulu saya seorang fotografer ya, di sebuah studio foto di Comal, ada cabangnya banyak di Comal, di Pemalang, di Pekalongan. Boleh sebut dong nama Mas? Di Yenpop Foto. Boleh? Masya Allah, Yenpop Foto. Jadi saya diawali bekerja di sana
kurang lebih selama 11 tahun. Masya Allah, 11 tahun itu di apa Mas? Maksudnya di fotografernya, Iya. di editing atau di? Nah, 11 tahun itu dari bawah. Saya itu awalnya otodidak. Jadi tidak ada apa namanya pendidikan untuk di seni fotografi itu tidak ada. Masya Allah. Cuman kita pas itu butuh pekerjaan, ada pekerjaan kita masuk, alhamdulillah diterima. Di sana kita bekerja pertama apa adanya dulu, dari fotokopi, dari melayani pelanggan. Terus lama kelamaan kita belajar megang kamera, ya kan. Terus dari fotografernya sendiri juga ngajari gitu. Oh, Masya Allah. Karena dia juga butuh dibantu kalau pas dia keluar, kalau ada dia job di luar ya. makan atau pas dia sholat itu kan dia butuh ada yang gantiin. Nah, kebetulan di situ juga saya ada minat untuk itu. Ada belajar ya. Alhamdulillah saya terima, saya belajar di situ. Ya, singkat cerita selama 11 tahun saya kerja di sana. Nah, terus selama 11 tahun itu kita mikir, saya bekerja seperti ini terus kayaknya apa ya, masih seperti ini ya. Dari dulu sampai seperti ini Stagnan ya? karena ikut orang gitu loh. Oh iya. Karena karyawan kan kita udah tahu kan ya. Iya. Terus waktu itu kita pingin ada penghasilan lebih, akhirnya kita keluar Tahun berapa itu keluar Mas? sekitar tahun 2010. Oh Masya Allah, 2010 saya keluar, saya pingin berkutat di masih di fotografi juga, cuman waktu itu kita mau mandiri. Waktu itu kita menjadi fotografer wedding. Oh Masya Allah, fotografer wedding ya. Fotografer wedding Tahun yang 2000 berapa berarti Mas? 2010. 2010. Iya. Saya belajar fotografi di tahun 2011 akhir Mas. Masya Allah. Apa namanya, sarser ya? 2011 akhir, tapi kan lebih senior Mas Iwan dong ya? Dari... Ya masalah senior yang enggaknya yang kita nggak tahu ya. Iya, iya. Kalau dari umur mungkin senior saya. Iya. Kalau dari keahlian ya nggak tahu. Mungkin Mas Vino ini lebih senior. Dari... Nah, terus berarti langsung turun ke wedding nih? Iya, saya turun ke wedding. Memang cita-cita saya itu selama menjadi fotografer di studio itu, saya nantinya pengen buka sendiri, pengen mandiri gitu. Karena saya lihat orang-orang yang sudah mandiri, sudah buka sendiri itu kelihatannya ekonominya, finansialnya itu tambah bagus gitu. Bagus ya. Jadi dalam hati ini kita punya keinginan. Kalau yang kita lihat ya. Iya, pengen mandiri. Akhirnya di tahun 2010 saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya dan saya waktu itu mandiri, terjun ke wedding, ke fotografi wedding. Ya waktu itu kita jalannya enjoy aja. Iya. Masih menikmati lah. Masih menikmati. Terus finansial langsung loncat itu. Scale up-nya langsung naik. Dan alhamdulillah waktu itu saya masih baru nikah, masih karunia anak satu. Terus di perjalanan ini hidayah Allah datang. Masya Allah. Di tahun berapa Mas? Di tahun 2011. 2011? Iya, Masya Allah. 2011 akhir ya. Iya. Saya masih ingat itu tentang, ya intinya waktu itu ada temen yang ngasih masukan-masukan tentang hukum-hukum fotografi ini. Iya. Karena ya kita tidak menutup ini ya. Kalau di wedding itu kan terkadang kita ada acara-acara atau mungkin pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat gitu loh, seperti basahan. Kan. Acara lebih ke adat. Kita suruh motret orang lagi mandi, gitu. Basahan itu kan kita mandi loh. Ya. Orang lagi mandi kita suruh motret. Nah, di situ timbul pertentangan bahwa itu dalam syariat kita itu tidak boleh, tidak diperbolehkan kita mengekspos gambar-gambar yang seperti itu. Iya, yang lebih ke tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat, tidak syar'i lah seperti itu. Terus itu satu. Yang kedua, saya di fotografi ini waktu saya itu terfokus pada pekerjaan saya terus. Jadi ketika datang panggilan adzan, ya kan, nah itu maghrib, isya atau zuhur,
itu kita nggak bisa langsung mendatangi, ya kan? Nanti. Kalaupun bisa misal mau mendatangi, nanti kita urusannya sama si perias kita, apa namanya partner kita ya, perias itu loh. Nanti kita, lah ini mau kerja apa enggak? Pasti kita nanti akan betul. Apalagi ketika kita masih ada di depan laptop atau komputer ya, kita masih ngedit, mendengar azan, nanti Nah, setelah itu Mas, nah kan di fotografi akhirnya kan mandiri nih, buka sendiri dengan mungkin dengan timnya antum Mas ya. Nah, setelah itu terjun ke wedding. Ya. Nah, setelah Masya Allah ya, setelah hidayah datang ke Mas Iwan ya. Nah, maksudnya itu masih tetap diteruskan dengan mungkin dengan memilih job yang lebih spesifik lagi atau memang langsung tinggal. Nah, seperti itu Mas. Gimana Mas? Saya masih ingat waktu itu job saya terakhir itu foto yang tadi saya bahas itu tentang materi yang kalau orang sini itu namanya basahan itu. Ya, basahan. Nah, jadi pengantin memakai pakaian yang membuka aurat itu. Waktu itu saya langsung bilang sama periasnya bahwa mohon maaf, kamera saya rusak. Ngeles ya? Jadi ngelesnya kamera saya rusak. Terus waktu itu langsung saya tinggal, Mbak. Mohon maaf ya, semoga diampuni karena saya telah berbohong ini ya. Tapi waktu itu yang ada dalam pikiran saya, pokoknya saya tidak mau mengekspos acara ini karena acara ini yang jelas-jelas melanggar syariat dan yang harusnya saya itu menegur mereka kan. Tapi saya mengekspos bekerja sama dengan mereka ya. Nah, di saat itu saya langsung bilang sama periasnya, Bu, mohon maaf, saya nggak bisa meneruskan acara ini karena kamera saya rusak. Aduh, gimana? Yes. Terus langsung saya tinggal saja. Maaf langsung saya tinggal. Terus habis itu dari situ udah itu job terakhir saya. Job terakhir saya. Nah, akhirnya habis dari itu saya pulang ke rumah. Itu job terakhir. Terus saya detik itu juga saya keluar dari fotografi. Langsung ya. Nggak pakai nanti. Ya. Dan itu nggak mudah Mas. Iya, karena saya tuh pegang beberapa perias. Ya kan, otomatis kan perias-perias ini mereka punya job. Iya betul. Dan sudah ngejob ke saya. Saya ditelepon, sampai ada yang sampai ke rumah. Ya. Saya ditelepon nggak saya angkat, ada yang ke rumah, sampai ke rumah, sampai bujuk-bujuk. Mas Iwan, kenapa kok ditelepon nggak ngangkat? Kenapa kok saya? Iya Bu, sekarang saya ya dengan alasan saya lah. Ya, berbagai alasan. Bahkan sampai ada satu perias Bu, saya mau ini Bu, harga foto saya itu naik Bu. Jadi yang awalnya waktu itu 200 ya, yang satu ya kalau 200 saya naikkan menjadi 250. Perias bilang nggak apa-apa mau saya, yang penting Mas Iwan mau foto. Mas yang mau potret ya. Gitu Mas. Masya Allah, itu berarti masih istilah satu roll Mas ya? Iya. Biarpun digital tapi tetap karena hitungannya foto ya? Satu roll ya. Hitungannya foto ya. Nah, setelah itu Mas, setelah antum meninggalkan dunia fotografi yang mungkin dulu sebagai penghasilan ya, penghasilan antum sendiri maupun untuk keluarga. Nah, setelah itu Mas, nah memulainya lagi itu langsung di bidang apa, fashion atau memang ada apa namanya, ada pekerjaan lain lagi? Oh iya, jadi awal saya memutuskan hijrah keluar dari fotografi, saya langsung ada tawaran dari teman yang dulu juga ngasih apa namanya nasihat kepada saya. Itu semoga Allah merahmati beliau, yaitu beliau Ustadz Kustoro dari Pemalang. Semoga beliau dengar acara ini. Masya Allah. Beliau yang susah payah memberikan pekerjaan kepada saya. Jadi di tengah kesibukan beliau ini, beliau mau membawakan apa namanya
pekerjaan. Nah, jadi saya itu ketika hijrah itu awal pekerjaan saya itu ini jadi agen susu kedelai. Agen susu kedelai. Iya, agen susu kedelai. Itu SD, namanya SDMG Mas. SDMG ya. Waktu itu saya tidak milih-milih pekerjaan. Yang penting saya hijrah, saya dapat pekerjaan. Jadi saya tidak habis fotografer, saya harus scale up lagi. Jadi cari pekerjaan yang di atasnya atau mungkin selevel dengan itu tidak. Jadi yang penting pekerjaan itu thayyib, halal dan bisa untuk mencukupi keluarga, saya ambil gitu loh. Gitu. Awalnya saya berarti ketika menjadi agen susu kedelai, penghasilan saya sehari itu Mas ya. Sehari ini loh. Itu saya masih ingat 8.000 Mas. Masya Allah, sehari 8.000 rupiah ya. Di tahun berapa Mas? Di tahun berarti 2011 akhir. 2011 akhir saya masih memulai fotografi. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu dijalani sama berapa lama Mas? Sempat berapa lama dijalani? Kalau susu kedelai sampai sekarang masih ada. Oh Masya Allah. Iya, masih ada. Jadi alhamdulillah ini jalan dari Allah ya. Biarpun awalnya saya di susu kedelai ini penghasilan saya 8.000, tapi semakin hari terus banyak orang yang berminat untuk menjajakan jadi sales ya. Mendaftar ke saya jadi sales. Yang awalnya salesnya itu orang 2. Setelah berjalan sekitar berapa bulan ya, setengah tahun mungkin ya, tuh salesnya sampai 10. Masya Allah, salesnya sampai 10. Dan sekarang 10. Masih jalan Mas? Sekarang masih jalan, cuman sekarang beda sama dulu karena waktu saya buka susu kedelai ini trennya susu kedelai itu masih naik. Oh, lagi boom ya. Dan kompetitor itu belum banyak seperti sekarang. Tapi sekarang kan susu kedelai itu sudah menjamur ya, kompetitor di mana-mana. Iya kan. Jadi ya di samping itu ya udah catatan dari Allah ya. Iya. Nah, setelah kan ini masih jalan Mas ya susu kedelainya ya sampai sekarang alhamdulillah Masya Allah masih. Jadi intinya Mas Iwan juga masih ingat dengan perjuangan yang dulu ya. Sampai sekarang pun masih jalan susu kedelainya. Masih jalan. Nah, boomnya nih mungkin ya. Memulainya dengan ini Mas Sultan Muslimwear yang sampai sekarang saat ini mungkin bisa dibilang sudah ada nama di berbagai kota, di berbagai daerah. Nah, ini tahun berapa Mas Iwan memulainya ini? Masya Allah ini, karena ini juga dulu salah satu menjadi sponsorship di acara pranikah, kelas pranikah yang diselenggarakan teman nikah wedding syari organizer ya. Sempat Masya Allah, terima kasih Mas Iwan sudah membantu, sudah menjadi sponsorship waktu itu ya. Ini memulai tahun berapa Mas? Maksudnya juga saya penasaran juga ini dengan. Ini berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Iya, berarti 2017. Masya Allah, 2017 kita mulai usaha ini. Cuman dari susu kedelai itu nggak langsung ke fashion itu enggak. Jadi perjalanan itu masih jauh Mas. Iya. Jadi kalau ditulis itu ya kayaknya satu buku itu nggak cukup. Gonta ini ganti ini ya. Yang saya gambarkan yang ini aja yang besar. Jadi setelah dari susu kedelai saya menginjak ke jadi agen roti yang agen roti waktu itu agen sari roti. Oh, sari roti ya. Dan alhamdulillah walaupun saya pemain baru di sari roti waktu itu langsung mendapatkan predikat agen terbaik sejateng. Masya Allah, sejateng sejateng. Sejateng waktu itu. Jadi omsetnya itu paling tinggi sejateng. Melebihi distributor. Jadi agen tapi omsetnya seperti distributor. Luar biasa Masya Allah. Iya, karena waktu itu memang sari roti ini kan lagi booming-boomingnya. Iya, lagi booming. Cuman berjalannya waktu semakin kesini harga semakin naik lagi. Dari yang tadinya 2,5 naik 3.000, naik sampai sekarang ngalah kayaknya 5,5 ya. Itu di situ kendalanya di situ. Jadi para hoker-hokernya ini yang keliling ini mereka ini sulit untuk menjual produk ini. Akhirnya satu demi satu mereka resign. Iya, karena sudah tidak profit di
setelah itu sudah tidak profit, artinya mereka keluar ya, akhirnya dalam hitungan bulan itu akhirnya karena omset sudah menurun dan antara in out-nya ini tidak seimbang, artinya saya putuskan untuk closing sebagai agen. Sebagai agen saya closing. Di tahun berarti sekitar 2000 berapa? 2016-an kayak. 2016 sebelum mengawali 2015 ya, 2015. Sebelum mengawali di Sultan Muslimwear. Iya, Masya Allah. Berarti setelah dari agen closing tutup ya closing tutup. Nah, ada lagi nggak Mas? Maksudnya perjalanan setelah itu atau? Ada lagi, saya pernah itu jualan jajanan makanan ringan di kaki lima pernah. Oh, nah, habis dari situ karena saya juga banyak kebutuhan waktu itu kan, anak sudah mulai beranjak besar waktu itu, berarti anak saya sudah 2. Nah, kebutuhan untuk bayar sekolah, untuk lain-lain. Ya. Saya langsung loncat ke ini apa namanya, jajanan basah di pinggir kaki lima itu. Kaki lima, iya. Yang biasanya disajikan setiap pagi. Iya, itu saya jalani kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini yang menarik itu di sini nih. Awal mulanya saya, kenapa kok saya bisnis pakaian muslim? Iya, betul. Jadi waktu itu ada teman ngaji juga datang ke rumah. Dia bilang, saya punya sirwal ini. Ada beberapa sirwal ini yang di rumah itu saya nggak bisa jual gitu loh. Oh, Masya Allah. Karena beliaunya ini tadinya kerja sama orang, terus nggak tahu apa yang terjadi, orangnya ini akhirnya bikin sendiri gitu loh. Temanku ini kan bingung karena dia basicnya produksi, bukan penjual lah. Jadi ya beliau datang ke tempat saya, nawarin ke saya punya sirwal ini. Ada berapa banyak waktu itu 2 kodi. 2 kodi itu 40 pieces ya? 40 pieces. Yaudah, coba bawa sini gitu kan. Bawa sini. Udah habis saya bilang seperti itu, juga mikir, ini mau dijual ke siapa ya? Saya basicnya kan fotografi, susu kedelai, jualan roti, jualan jajan. Ini mau loncat langsung ke fashion ya. Kan jauh sekali ya Mas. Jauh sekali ini fashion. Dari makanan ke fashion. Fashion iya. Cuman Allah berkehendak lain. Akhirnya kita putar otak. Nah, saya punya handphone, punya teman-teman di waktu itu saya masih pakai BlackBerry. Oh iya, BlackBerry. Kayaknya masih BlackBerry ya. Belum kayak sekarang Android, ini ya, Android ya. Saya hubungi teman saya, ternyata beliaunya ini malah welcome. Jadi ketika saya tawari, padahal situ saya iseng-iseng aja. Saya tawari welcome. Dan alhamdulillah barangnya diambil, terus di sana juga laku. Akhirnya tanya lagi pesan lagi. Akhirnya kan saya tanya lagi ke tempat saya, masih ada nggak barangnya? Oh masih. Akhirnya dikasih lagi. Nah, awal dari itu. Jadi ini yang menarik di sini. Jadi saya usaha pakaian muslim ini, saya modalnya 0 ya. Sekali lagi saya modal 0 Mas. Modal 0 ya. Modalnya 0, jadi tanpa modal. Nih, contoh nih, bisa dicontoh ya buat teman-teman mungkin yang pengen memulai apa sih, memulai bisnis tanpa modal alias 0 ya. Nol benar-benar 0 tanpa modal. Nah, ini mungkin nanti bisa dicontoh, bisa menjadi inspirasi mungkin dari Mas Iwan Sultan Muslimwear ini bisa memberikan apa sih? Semangat ataupun semoga juga menginspirasi buat kita semua Mas ya. Nah, mungkin bisa dilanjutin Mas, bagaimana? Kok bisa sampai modalnya 0 nggak, tanpa modal ini gimana ceritanya Mas? Nah gini, tadi sudah saya jelaskan. Jadi saya ada teman ngasih barang gitu kan. Jadi modal saya itu kepercayaan dia kepada saya. Jadi karena saya kok ini dikasih barang segini kok habis, minta lagi. Akhirnya teman saya semangat. Akhirnya yaudah produksi lagi. Iya, produksi lagi. Terus kasih lagi ke saya, produksi lagi, kasih saya. Jadi saya cuman
jadi bahan lewat aja. Jadi temanku yang produksi Iya. bawa ke tempat saya langsung jual itu. Nah, dan akhirnya kita juga waktu itu ketemu mitra ya di Bekasi. Tuh yang alhamdulillah mengambilnya banyak. Jadi permintaannya itu sebulan itu sampai 1.000 pieces gitu. 1.000 pieces, Masya Allah, luar biasa. Iya, 1.000 pieces. Dan itu di luar apa namanya? Dugaan saya, iya itu. Yang awalnya saya bingung, ini mau dipasarkan ke siapa? Iya. Tapi kok ternyata Allah berkehendak lain. Masya Allah. Mungkin ya ini motivasi juga pada teman-teman yang ingin usaha. Yang pertama itu jangan dipikirkan modalnya dulu, pikirkan itu marketnya dulu, pasarnya dulu. Kalau pikirkan modal, ya kan, mungkin kita bisa lihat banyak orang yang modalnya sampai miliaran, bahkan jutaan, bahkan triliunan itu habis ya. Nah, terkadang karena tidak punya market. Ya. Mungkin semua orang katakan untuk modal adalah, misal, tapi untuk produksi lah maksudnya ya. Tapi ketika kita untuk menjual kan belum tentu semua orang bisa, Mas. Iya, betul. Nah, masalahnya itu yang di apa sih, penjualan atau di marketingnya ya? Di marketingnya ya. Nah, lanjut lagi, Mas. Setelah dari permintaan yang 1.000 pieces dari Bekasi, terus akhirnya untuk memutuskan membuat brand sendiri atau memang vendornya dari yang teman antum itu, Mas? Oh iya. Vendor waktu itu kita putuskan bikin brand sendiri itu karena kita melihat pasarnya bagus. Terus waktu itu juga pesaing belum banyak ya. Kita juga mikir-mikir, kita lihat postingan-postingan beliau ini, mitra kita itu kan dari kita segini terus jual sini. Masya Allah, ini kalau saya bisa jual sendiri ya, punya brand sendiri, kita jual sendiri, kayaknya agak lumayan ini, Mas. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nah, waktu itu saya cari-cari apa ini brand yang tepat nih buat gitu ya, brand yang bisa menjual gitu. Artinya saya pilih brand Sultan ini yang sampai sekarang ya, alhamdulillah masih eksis. Dan alhamdulillah diterima di pasar. Dan sudah terdaftar, Mas? Nah ini dia masalah terdaftarnya ini. Nanti saya ceritakan nih. Waktu itu kan kita cuma cari brand yang familiar, yang mudah diingat, yang menjual gitu kan. Makanya kita pilih nama Sultan ini. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ketika kita mau majukan ke HKI ya. Ternyata di sana ditolak. Kenapa, Mas? Dengan alasan karena sudah ada brand yang serupa. Brand yang serupa, walaupun itu tidak, kalau saya kan Sultan ya, bukan Sultan ya, itu ada brand Sultan tanpa H. Tapi itu jadi kendala untuk didaftarkan. Produknya sama-sama busana muslim. Sama-sama busana muslim ya, Masya Allah. Akhirnya saya pikir, aduh, saya harus cari brand lagi nih yang bisa saya daftarkan, karena saya percuma saya produksi banyak barang saya laku, tapi saya nggak punya brand yang dipatenkan gitu lah. Karena brand itu kan aset. Betul, Mas. Banyak produsen-produsen yang sudah masuk ke mall-mall itu, mereka itu kebanyakan tidak jual barang, mereka itu jual brand. Iya betul. Karena memang sekali lagi ya, brand itu memang aset, Mas ya. Iya, aset. Nah, ini Mas, kita tanya omset. Nah, Masya Allah nih. Ini biasanya yang paling apa ya? Yang paling rahasia, tapi kita buka aja nih nanti ini untuk masalah omset. Berapa sih, Mas, omset? Biasanya apa? Mas Iman setiap bulan berarti ya? Iya. Untuk omset ya? Iya, berapa, Mas? Maksudnya, ini dia ya. Karena ini kan bisnis tanpa model nih, dari nol ya. Sampai sekarang masih berjalan, Masya Allah. Sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Omset ini, Mas. Di angka berapa? Nggak usah disebutin sahabat. Di angka berapa? Kalau omset itu yang namanya penjual ini ya tidak mesti rata-rata ya. Ya mungkin kalau di rata-rata sekitaran berapa ya, Mas? Masya Allah. Yang ini gini aja. Usaha saya ini alhamdulillah sudah bisa untuk menghidupi keluarga, ya kan? Bisa untuk ya sedikit-sedikit bisa untuk berbagi, Masya Allah. bisa untuk
menyekolahkan anak. Iya. Yang paling penting pokoknya bisa untuk menafkahi keluarga, Mas. Menafkahi keluarga ya. Pada intinya ya alhamdulillah dengan usaha Yang sekarang fashion ini kehidupan saya alhamdulillah lebih baik dari dulu yang saya pekerjaan yang saya tinggalkan, yaitu fotografi itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih bergelut di pekerjaan yang melanggar syariat ya, atau mungkin itu mengganggu ibadah kita untuk sholat berjamaah, jangan segan-segan atau jangan ragu untuk ditinggalkan. Nah, betul, karena memang Masya Allah rezeki memang udah diatur, Mas ya. Iya, kalau kita mau mendapatkan janji Allah, siapa orang yang bertakwa karena Allah, dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Kita harus berani tinggalkan. Kalau kita nggak berani tinggal, berarti kita nggak percaya sama janji Allah. Iya betul, Masya Allah ya. Dan mungkin Mas Iwan juga memang sudah membuka untuk open reseller. Nah, ini dia mungkin Sultan Muslimwear, Mas ya. Membuka nggak sih, Mas, untuk misalkan buat teman-teman yang pengen menjual produk dari Sultan Muslimwear atau keagenan atau apa atau kemitraan. Oh, iya. Untuk masalah keagenan saya ada. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mau bermitra dengan kita, kita buka keagenan, cukup dengan modal berapa atau belanja berapa, Mas? Belanja minimal 1 kodi, 40 pieces. 1 kodi 40 pieces. Iya. Buat teman-teman bisa langsung berkemitraan langsung dengan Sultan Muslimwear ya. Iya. Nah, Masya Allah. Berarti nanti sudah dapat apa, Mas? MMT atau dan sebagainya. Kalau agen sementara belum, cuman kita nanti kasih foto-foto produk, Jadi foto produk untuk pemasaran di marketplace itu nanti kita yang support. Tapi ini selama ini Mas Iwan main di marketplace? Ya, main di marketplace. Main juga ya. Masya Allah sudah main di marketplace. Berarti ecernya sudah ada pasarnya, grosir juga sudah ada pasarnya. Kemitraan juga tambah-tambah, Masya Allah. Dari tahun ke tahun berarti selalu berkembang, Mas ya. Ya, yang namanya usaha itu grafiknya ya naik turun ya, nggak seperti ini ya. Naik turun ya. Ya, kita syukuri aja, Mas. Jadi kita syukuri saja apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita yang rezeki Allah itu tidak akan tertukar. Itu seperti itu. Betul. Nah ini, Mas, yang terakhir, ketika momen Ramadan. Ini kan biasanya kan omset Masya Allah ya. Ini produksinya pasti lebih banyak, Mas ya. Maksudnya lebih banyak ketimbang bulan-bulan biasa ya. Sampai berapa, Mas? Itu sampai bisa berapa kodi, berapa pieces atau? Berarti biasanya produksi sebelum Ramadan atau? Iya, sebelum Ramadan. Jauh hari ya. Berarti jatuh di bulan apa, Mas? Di bulan Sya'ban? Berarti ya. Awal tahun biasanya. Awal tahun Januari ya. Tuh kalau menjelang bulan puasa itu memang ini dia yang namanya fashion ini. Fashion muslim terutama ya. Apalagi fashion muslim itu mengalami kenaikan. Kalau saya sendiri sampai belanja ke tempat orang, ke tempat teman-teman, ya kan. Karena permintaan banyak ini kita kadang keteter ya. Kalau jual produk sendiri kita terus terang belum bisa mencukupi. Jadi kita cari mitra, cari teman-teman yang produknya bisa masuk ke mitra-mitra kita ambil. Dan juga adik saya juga bergerak di fashion muslim juga. Jadi kalau ada barang, kalau saya kurang barang ya saya minta adik ya. Minta ke adik ya. Omset sampai berapa persen naiknya, Mas, ketika Ramadan sampai ke? Kalau Ramadan itu berapa? 500%? Masya Allah, 500% totalitas. Ya karena memang mungkin memang pas momen ya, Mas ya. Iya, momen bulan Ramadan dan semua orang tuh memang butuh pakaian muslim, Mas. Betul. Iya kan? Apalagi juga pas menjelang Lebaran, ya kan? Itu kan juga yang boom, Masya Allah ya. Nah, yang terakhir, Mas, ini kan ada turunannya nih, ada Jabir, ya kan? Ini juga masih satu itu berarti. Oh iya. Nah, ini kan Jabir. Jabir ini. Soalnya kemarin kan waktu itu Mas Iwan kan bilang waktu acara kelas pranikah, ini aja yang Jabir. Nah, ini masih ada turunannya kan? Oh iya. Jadi Sultan karena sudah ada brand yang
hampir sama dan tidak bisa saya daftarkan. Akhirnya saya putar otak saya harus punya brand yang bisa saya daftarkan. Iya betul. Akhirnya ketemu nama Jabir ini. Jabir. Yang alhamdulillah sudah saya daftarkan di HKI, sudah keluar sertifikatnya. Masya Jadi Allah. ini brand Paten. ini ya. Jadi insya Allah kita nggak ragu lagi untuk memasarkan, Iya, kita iya, lagi untuk produksi ya. Iya, Jabir. Buat anak yang namanya Jabir mungkin nanti bisa datang. Anaknya Mas Wahyu Jabir namanya. Iya. Jadi brand ini nggak bisa seenaknya kita. Jadi kita yang menurut kita enak ya, kita kan kayak Sultan ini. Sultan itu kan bagus ya, Iya. familiar. Tapi ternyata ketika kita daftarin nggak bisa. Kita haki nggak bisa Iya. karena mungkin sudah ada ya Mas. Iya. Nah, mungkin karena dari ketidaktahuan dan dari awal-awal untuk Iya. apa sih brand apa sih yang kita akan Tuh. sounding ke para pelaku ataupun para user ataupun para dan yang lainnya Mas ya. Betul. Ya kan? Akhirnya muncullah nama Sultan. Sultan atau Sultan Mas? Sultan. Sultan. Iya. Dan- Ya ada yang bilang Sultan, ada yang bilang Sultan. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada brand yang paten Jabir ya. Jabir ya. Oke, Masya Allah. Ini ya, tadi mungkin cerita dari Mas Iwan ya, bagaimana mengawali produk fashion muslim, Sultan Muslim Wear ataupun Jabir dengan modal nol. Nah, Masya Allah. Ini mungkin jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang kepengen berbisnis tapi bingung. Nah, mungkin nanti semoga acara ini bermanfaat Mas ya. Iya. Ya kan, dengan cerita Mas Iwan Sultan Muslim Wear ini dengan menceritakan modal nol, terus bisa juga buat teman-teman yang pengen menjadi mitra keagenan ataupun reseller ya kan Mas ya, bisa dibuka buat teman-teman yang pengen usaha pakaian muslim. Masya Allah, Mas Iwan jazakumullah khairan, jazakumullah khair sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman, dan semoga ini menginspirasi buat kita juga yang ada di sini, buat teman-teman Nida ya, juga buat teman-teman yang sedang menonton acara ini. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya channel YouTube kita, dan tetap support your local product. Masya Allah ya Mas. Oke, jazakallah khair Mas. Baik. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi, kita bisa berbagi cerita lagi Mas ya. Masya Allah. Siap. Dan akhirnya kita harus undur diri bareng teman saya, ada Mas Iwan. Saya Bidin Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.